Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, channel yang membahas seputar perpajakan. Dan kesempatan yang baik ini kami akan share mengenai tutorial e-faktur, yaitu tentang beberapa proses dalam menggunakan aplikasi e-faktur, yaitu pertama, cara registrasi e-faktur pajak, kedua, cara mengajukan nomor seri faktur pajak, ketiga, cara membuat faktur pajak keluaran, keempat, cara registrasi atau aktivasi e-PIN, dan kelima, cara membuat pelaporan SPT masa PPN menggunakan e-filing. Perlu diketahui, kelima proses tahapan ini adalah saling berkaitan dan menjalankan fungsinya. Untuk itu, kita akan mulai dari cara proses registrasi aplikasi dan registrasi user e-faktur. Sebelumnya, jangan lupa mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Kini kita akan mulai dengan proses registrasi faktur pajak. Ada tahapan yang harus kita registrasi, yaitu registrasi aplikasi dan registrasi user e-faktur. Dan inilah tahapan-tahapan cara registrasinya. Kini kita akan membuka file folder aplikasi e-faktur Windows 32 bit versi 22 yang sebelumnya telah di-download. Maka kita klik dua kali, maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2. Ada beberapa file, maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application. Maka kita klik dua kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan aplikasi ini. Ini aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah proses update selesai, maka akan ada notifikasi pada gambar 2, auto update e-tax invoice. Maka kita klik OK saja untuk melanjutkan proses ini. Kemudian selanjutnya kita masuk pada menu pilih database, lalu kita klik local database, kemudian kita pilih connect. Maka akan ada notifikasi pada gambar 2, register e-tax invoice, untuk memasukkan nomor NPWP, sertifikat user, serta kode aktivasi. Setelah nomor NPWP perusahaan diisi, maka selanjutnya kita mengisi sertifikat user dengan cara kita klik open pada sudut kanan yang kami tandai panah merah untuk proses tarik data. Maka akan ada notifikasi open, yaitu memilih sertifikat user. Kemudian kita klik file tersebut yang bertipe P12. Kemudian kita klik open pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Setelah kita klik open, maka akan ada notifikasi passphrase sertifikat. Maka kita masukkan passphrase sertifikat kita. Setelah isi, lalu kita klik OK. Maka setelah nomor NPWP perusahaan dan sertifikat user telah terisi, selanjutnya langkahnya adalah mengisi kode aktivasi. Untuk mengisi kode aktivasi, kita bisa melihat langsung di profil user pada aplikasi Innova, yaitu dengan cara sebagai berikut. Proses salin kode aktivasi pada aplikasi Innova yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Rekan-rekan sekalian, langkah awalnya kita masuk ke menu search engine Google, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Kemudian kita ketik Innova, maka akan terlihat beberapa pilihan. Lalu kita pilih Innova Online untuk login.
Selamat datang di aplikasi Innova Online. Terdapat perintah untuk memasukkan username, yaitu berupa nomor NPWP, kemudian masukkan password Innova Anda, kemudian kita klik login yang kami tandai panah merah. Rekan-rekan sekalian, inilah tampilan aplikasi Innova. Pada bagian main menu, kita klik profil user yang terletak pada bagian atas yang kami tandai panah merah. Kemudian akan terlihat profil wajib pajak yang terdiri dari data-data perusahaan. Maka selanjutnya kita salin kode aktivasi tersebut yang kami garis biru serta tanda kuning, lalu kita copy kode aktivasi tersebut. Setelah kita copy kode aktivasi pada aplikasi e-faktur, kemudian kita kembali ke aplikasi e-faktur, ke menu register e-tech invoice untuk menyalin kode aktivasi. Yang selanjutnya setelah kita salin, maka kita klik register. Maka selanjutnya akan ada notifikasi login user PKP. Kita diminta untuk mengisi kode CAPTCHA dan mengisi password Innova. Setelah diisi, lalu kita klik submit. Kini kita masuk ke register user lokal. Kita diminta untuk mengisi data admin atau penanda tangan, nama user dan nama lengkap. Kemudian mengisi password untuk akses e-faktur dan ulang password tersebut. Disarankan agar dicatat dan diingat nama user dan password ini. Yang kemudian setelah diisi, kita klik daftarkan user. Maka akan ada notifikasi register user sukses, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi e-faktur pada menu login e-tech invoice untuk mengisi nama user dan password sesuai saat kita registrasi tadi. Setelah itu kita klik login. Rekan-rekan sekalian, kini kita sudah masuk ke aplikasi e-faktur yang terdapat data perusahaan, nama, NPWP, serta alamat. Dengan demikian proses registrasi e-faktur sudah selesai dan aplikasi e-faktur ini sudah dapat digunakan. Selanjutnya, agar aplikasi faktur ini dapat digunakan membuat faktur pajak, maka kita akan melakukan proses mengajukan nomor seri faktur pajak melalui aplikasi Innova. Yang selanjutnya, nomor seri faktur pajak tersebut akan kita input pada aplikasi e-faktur. Persyaratan penggunaan aplikasi nomor seri faktur pajak secara online adalah: 1. Pengguna sudah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki akun PKP. 2. Memiliki kode aktivasi dan password yang didapat saat proses registrasi. Ketiga, memiliki sertifikat digital dari KPP. Dan keempat, mengakses aplikasi Innova. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bersama, Innova adalah elektronik nomor faktur online atau kita sering disebut Innova, merupakan aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bagi wajib pajak untuk melakukan permintaan nomor faktur pajak secara online. Rekan-rekan sekalian, langkah awalnya kita masuk ke menu search engine Google, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Kemudian kita ketik Innova, maka akan terlihat beberapa pilihan. Lalu kita pilih Innova Online untuk login. Selamat datang di aplikasi Innova Online. Terdapat
perintah untuk memasukkan username, yaitu berupa nomor NPWP, kemudian masukkan password Innova Anda, kemudian kita klik login yang kami tandai panah merah. Kini kita sudah masuk di aplikasi Innova Online. Kita lihat pada sudut kanan atas yang kami tandai panah kuning adalah nama perusahaan terdaftar dan tempat KPP Pratama. Kemudian terdapat pula main menu pilihan berupa profil, user administrasi cabang. Sebelum melangkah ke pilihan permintaan nomor seri faktur pajak, maka kita terlebih dahulu memilih download sertifikat digital yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi persyaratan dan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian setelah kita baca dan pahami, lalu kita klik OK pada bagian bawah. Maka akan ada notifikasi download sertifikat elektronik. Informasi sertifikat elektronik Anda berlaku sampai dengan masa berlaku selama 2 tahun. Kemudian kita klik unduh pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka selanjutnya kita diminta untuk memasukkan passphrase dan konfirmasi passphrase. Setelah kita isi, lalu kita klik OK. Selanjutnya ada notifikasi opening file dengan kode ekstensinya P12. Lalu kita klik save file. Yang selanjutnya kita pilih OK. Kemudian kita akan kembali ke menu tampilan aplikasi Innova. Maka terlihat di sudut kanan atas yang kami tandai panah merah. Lalu kita klik proses download sedang berjalan. Setelah selesai download, maka file yang tipe extension P12 tersebut kita klik 2 kali. Selanjutnya akan muncul notifikasi welcome to the certificate import wizard. Untuk store location kita pilih current user, kemudian kita klik next. Masih pada menu certificate import wizard, untuk file name kita perhatikan tempat penyimpanan nama file tersebut untuk sertifikat digitalnya dengan extension P12. Lalu setelah itu kita klik next pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kemudian akan ada notifikasi certificate import wizard. Pada bagian password kita masukkan password passphrase kita. Lalu kita klik pilih include all extend properties. Kemudian untuk melanjutkan kita klik next pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kemudian akan ada notifikasi pilihan pada sertifikat store. Maka kita pilih automatically select agar bertanda hitam. Kemudian kita klik next pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan muncul pesan completing the certificate import wizard. Lalu kita klik finish. Maka pada gambar 2 kita lihat terdapat informasi sertifikat import wizard the import was successful. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengunduh sertifikat elektronik melalui browser Firefox yang tujuannya perangkat komputer kita mengenali sertifikat elektronik ini. Kini kita masuk ke tampilan pada browser Firefox. Kemudian kita mengarah ke sudut kanan atas yang kami tandai panah merah. Lalu kita klik titik 3 tersebut. Maka akan muncul beberapa menu tampilan.
maka kita klik option yang kami tandai pada panah merah. Setelah itu kita akan masuk pada menu pilihan, lalu kita pilih privacy and security, kemudian kita ke arah bawah sudut kanan yang kami tandai panah merah, kita klik view certificate. Maka akan muncul notifikasi Certificate Manager yang datanya masih kosong. Selanjutnya kita klik import pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Lalu akan ditampilkan pilihan mencari file sertifikat elektronik yang berupa nomor NPWP perusahaan. Lalu kita cari nama file tersebut dan kita klik open. Kemudian akan ada notifikasi untuk memasukkan password pada password require Mozilla Firefox. Maka kita masukkan password passphrase kita. Setelah itu kita klik OK. Dan inilah sertifikat elektronik kita telah dimasukkan pada Certificate Manager di Mozilla Firefox. Dengan demikian perangkat komputer kita sudah mengenali sertifikat ini. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya, kita akan mengunduh sertifikat elektronik dengan menggunakan browser Chrome. Kini kita masuk ke tampilan Google Chrome, kemudian kita mengarah ke sudut kanan atas, kita klik titik 3 yang kami tandai panah merah. Setelah itu kita pilih setting. Kemudian akan ada menu tampilan, lalu kita pilih privacy and security pada sudut kiri yang kami tandai panah merah. Selanjutnya kita ke bagian bawah, maka kita pilih manage certificates yang kami tandai panah merah. Kemudian akan ada tampilan menu certificates, lalu kita pilih import pada sisi kiri yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi Certificate Import Wizard. Welcome to the Certificate Import Wizard. Lalu kita klik next. Lalu kita akan masuk ke menu pilihan, mencari dan memilih file sertifikat elektronik kita. Lalu kita klik file tersebut yang berupa nomor NPWP perusahaan. Setelah itu kita klik open pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi pada gambar 1 proses penarikan data file sertifikat kita. Lalu kita klik next. Pada gambar 2 akan muncul notifikasi untuk memasukkan password passphrase. Setelah kita masukkan, lalu kita klik next pada sudut kanan yang kami tandai panah merah. Kemudian akan muncul notifikasi sertifikat store. Kemudian kita pilih automatically hingga bertanda hitam. Kemudian kita klik next. Maka akan ada notifikasi pada gambar 2 completing certificate import wizard. Lalu kita klik finish. Dan inilah sertifikat telah terdata pada browser Chrome dan telah dikenali. Dan sertifikat import wizard menginformasikan bahwa import telah sukses. Nah, selanjutnya kita akan ke aplikasi Innova untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Kini kita masuk ke aplikasi Innova untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Langkah selanjutnya kita klik permintaan NSFP atau nomor seri faktur pajak pada bagian sudut kiri yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi User Identification Request yang menjelaskan nama perusahaan, pemilik sertifikat, serta data alamat email perusahaan. Selanjutnya kita klik OK yang kami tandai panah merah.
Kemudian kita akan masuk pada pengisian data pemohon pada permohonan nomor seri faktur pajak. Lalu kita isi nama pemohon, jabatan pemohon, serta jumlah nomor seri faktur pajak yang akan kita minta berdasarkan perkiraan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam bertransaksi. Setelah semua terisi, lalu kita klik proses pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi konfirmasi apakah data yang Anda masukkan sudah benar. Lalu kita masukkan password. Di sini kita masukkan password Innova yang kita miliki. Kemudian kita klik ya. Maka akan ada notifikasi pada gambar 2, informasi permohonan NSFV atau nomor seri faktur pajak telah disetujui, surat akan dicetak. Lalu kita klik OK. Kemudian akan ada notifikasi pada gambar 1, opening NSFV nomor seri faktur pajak dengan tipe file PDF. Lalu kita pilih save file untuk menyimpan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu terlihat pada gambar 2, mengunduh surat pemberian nomor seri faktur pajak. Apabila surat tidak terunduh, silakan buka menu riwayat permintaan NSFV atau nomor seri faktur pajak. Lalu kita klik OK. Dan kini kita lihat pada sudut kanan atas hasil download yang kami tandai panah kuning, file nomor seri faktur pajak dengan tipe PDF. Kemudian kita klik file tersebut. Dan inilah tampilan dari hasil download tadi, Innova elektronik nomor seri faktur pajak, yang di dalamnya terdapat hasil permintaan nomor seri faktur pajak yang sebelumnya kita ajukan dari nomor sekian sampai dengan nomor akhir. Dengan demikian, proses permintaan nomor seri faktur pajak sudah selesai. Dan selanjutnya, kita akan melakukan proses input nomor seri faktur pajak ini pada aplikasi e-faktur. Kini kita akan membuka file folder aplikasi e-faktur Windows 32 bit versi 22 yang sebelumnya telah di-download. Maka kita klik 2 kali. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2. Ada beberapa file, maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application. Maka kita klik 2 kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan aplikasi ini. Ini aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah proses update selesai, maka akan ada notifikasi pada gambar 2, auto update e-tax invoice. Maka kita klik OK saja untuk melanjutkan proses ini. Dan selanjutnya pada gambar 1 kita lihat memilih database. Maka kita pilih local database, lalu kita klik connect. Kemudian kita masuk pada login e-tax invoice. Pada gambar ini kita diminta untuk memasukkan nama user dan password. Maka pengisiannya harus sesuai datanya pada saat kita melakukan proses registrasi faktur. Setelah terisi, lalu kita klik login. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan melakukan proses input nomor seri faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Langkah pertama adalah kita klik pilih referensi. Kemudian kita pilih referensi nomor faktur. Dan kini kita masuk pada menu referensi nomor faktur yang terdiri dari 3 bagian perintah, yaitu rekam range nomor faktur, hapus range nomor faktur, dan perbarui tampilan. Dikarenakan kita akan merekam nomor faktur, maka kita klik rekam range nomor faktur yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi rekam nomor faktur
range nomor faktur, maka kita isi nomor faktur awal dan nomor faktur akhir sesuai dengan hasil download nomor seri faktur pajak sebelumnya pada aplikasi Innova. Setelah diisi, maka kita klik rekam nomor faktur yang kami beri tanda panah merah. Dan inilah gambaran penginputan nomor seri faktur pajak, nomor faktur awal dan nomor faktur akhir. Pada sisi kiri adalah nomor faktur awal dan nomor faktur akhir yang didapat dari aplikasi Innova, yang selanjutnya diinput pada rekam referensi nomor faktur pada aplikasi e-faktur. Dan terlihat kini nomor seri faktur pajak sudah terinput pada rekap referensi nomor faktur pada aplikasi e-faktur. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita akan masuk pada proses membuat faktur pajak keluaran. Adapun syarat-syaratnya adalah dokumen-dokumen yang disiapkan sebelum pembuatan faktur pajak ini antara lain: 1. Data lawan transaksi, yaitu berupa NPWP, nama badan usaha, dan alamat lengkap. Dokumen ini akan digunakan pada saat input referensi lawan transaksi. 2. Nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak ini akan diinput pada referensi nomor faktur. Dan jika sudah pernah diinput, pastikan masih tersisa nomor seri faktur pajak ini. 3. Data barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Dokumen ini akan digunakan saat input dokumen transaksi, diantaranya berupa nama barang atau jasa dan jumlah kuantiti pemesanan. Dan jangan lupa, mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif, serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai proses pembuatan faktur pajak. Kita akan membuka file folder aplikasi e-faktur yang sebelumnya telah di-download. Pada saat ini kita menggunakan aplikasi e-faktur Windows 32 bit versi 22. Kita lihat di gambar 1. Lalu kita klik dua kali pada nama file tersebut. Maka akan terlihat pada gambar 2 ada beberapa file. Maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application, karena file ini yang akan mengakses ke aplikasi e-faktur. Maka kita klik dua kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan. Kini terlihat pada gambar 1, aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Disarankan kita untuk menunggu beberapa saat. Setelah proses update selesai, maka akan terlihat pesan pada auto update e-tax invoice yang terlihat pada gambar 2. e-tax 40001 tidak dapat menghubungi e-tax invoice server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses servis. Pesan ini memberitahukan bahwa kita tidak terhubung dengan internet. Maka kita klik OK untuk melanjutkan proses. Selanjutnya, kita akan pilih database untuk koneksi ke sistem e-tax invoice. Pilihannya local database dan network database. Maka kita pilih local database, lalu kita klik connect pada bagian bawah. Maka akan muncul notifikasi. Kita lihat di gambar 2. Login e-tax invoice untuk mengisi nama user dan password. Nama user dan password ini harus benar-benar sesuai dengan data ketika kita registrasi e-faktur. Setelah kita isi nama user dan password, maka kita klik login. Dan kita lihat pada gambar 3, jika kita salah dalam mengisi nama user atau password, ada keterangan salah user atau password. Masukkan user dan password yang sesuai untuk dapat memakai aplikasi e-tax invoice. Nah, maka kita klik OK
untuk kembali ke menu sebelumnya. Kini kita kembali ke menu login e-tag invoice untuk mengisi nama user dan password secara benar. Kemudian kita klik login. Maka kita lihat pada gambar 2. Kini kita sudah masuk ke aplikasi e-faktur yang berisikan tentang nama badan usaha, NPWP, alamat, login, dan user. Data-data yang tercantum ini sesuai saat proses registrasi. Dan selanjutnya, kini kita akan melakukan proses pengisian data lawan transaksi. Dalam proses penginputan data referensi lawan transaksi, langkah pertama kita klik referensi, lalu kita pilih lawan transaksi, kemudian administrasi lawan transaksi. Alur proses dapat dilihat di gambar 1. Setelah itu akan terlihat di kolom referensi lawan transaksi pada gambar 2. Lalu kita klik tambah pada sudut kiri bawah yang kita beri tanda panah merah. Setelah itu kita akan masuk ke menu referensi lawan transaksi, yaitu untuk mengisi data-data lawan transaksi kita, baik NPWP, nama badan usaha, serta alamat lengkap. Kemudian kita klik simpan. Maka akan ada notifikasi simpan lawan transaksi dengan keterangan lawan transaksi dengan nomor sekian-sekian berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Klik yes jika Anda ingin membuat lawan transaksi baru, dan klik no jika Anda tidak ingin membuat lawan transaksi baru lagi. Sekarang kita lihat sudah terdata lawan transaksi yang baru kita input, yang meliputi data NPWP, nama badan usaha, serta alamat lengkap. Dan jika ada data-data yang akan dirubah atau dihapus, silakan klik nama perusahaan tersebut, lalu klik ubah atau hapus. Dan jika sudah selesai proses input data lawan transaksi, kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput referensi barang atau jasa. Langkah pertama, kita klik referensi, lalu kita pilih barang atau jasa, kemudian administrasi barang dan jasa, seperti terlihat di gambar 1. Dan selanjutnya akan terlihat notifikasi seperti pada gambar 2. Lalu untuk proses selanjutnya kita klik tambah yang terletak di sudut kiri bawah. Kini kita masuk ke menu referensi barang atau jasa, yaitu untuk mengisi data-data barang atau jasa yang akan kita transaksikan. Untuk kode barang dan jasa, silakan diisi kodenya atau kosongkan jika tidak memiliki kode barang atau jasa. Untuk nama, silakan nama barang yang akan ditransaksikan dan harga jual barang atau jasanya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu ada notifikasi simpan referensi barang atau jasa. Referensi barang atau jasa berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat referensi barang atau jasa baru? Klik yes jika Anda ingin membuat referensi barang atau jasa baru. Klik no jika Anda tidak ingin membuat referensi barang atau jasa yang baru. Kemudian selanjutnya kita akan menginput data referensi nomor faktur. Langkah pertama, kita klik referensi, lalu klik referensi nomor faktur, seperti terlihat di gambar 1. Dan selanjutnya akan ada notifikasi seperti pada gambar 2. Lalu untuk proses selanjutnya, kita klik rekam range nomor faktur yang terletak di sudut kiri bawah. Kini kita akan masuk ke menu rekam referensi nomor faktur yang terlihat pada gambar 1. Pada range nomor faktur, silakan diisi nomor faktur awal dan nomor faktur akhir yang sebelumnya kita dapat dari aplikasi Innova setelah mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut. Dan pada gambar 2 adalah contoh elektronik nomor seri faktur pajak yang tertulis nomor seri faktur pajak awal dan nomor seri faktur pajak akhir yang kami beri tanda garis kuning. Lalu setelah diinput nomor seri faktur pajak tersebut,
maka kita klik rekam nomor faktur. Kini selanjutnya kita akan melakukan proses input faktur pajak keluaran. Langkah pertama adalah kita klik faktur, kemudian kita pilih pajak keluaran, dan kita klik administrasi faktur seperti terlihat pada gambar 1. Dan selanjutnya akan terlihat notifikasi seperti gambar 2. Lalu untuk proses selanjutnya kita klik rekam faktur. Kini kita masuk kepada menu input faktur. Pada bagian dokumen transaksi terdapat 9 pilihan detail transaksi. Saat ini kita menggunakan pilihan 1, yaitu transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Dan untuk jenis faktur ada 2 pilihan, yaitu faktur pajak dan faktur pajak pengganti. Maka kita pilih 1, yaitu faktur pajak. Untuk tanggal dokumen secara otomatis terisi pada saat kita membuat faktur pajak, dan begitu pula pada lapor SPT untuk masa pajak dan tahun pajak akan terisi secara otomatis. Dan nomor seri faktur secara otomatis juga terisi sesuai nomor seri faktur pajak yang kita miliki. Dan untuk bagian referensi faktur bisa diisi dengan nomor invoice atau apa saja yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditransaksikan agar lebih mudah dipahami. Setelah itu kita akan klik lanjutkan. Untuk bagian lawan transaksi pada input faktur, maka kita klik cari NPWP pada sudut kanan atas yang kami beri tanda panah merah, terlihat pada gambar 1. Maka akan terlihat notifikasi pada gambar 2. Maka kita klik cari pada sudut kanan atas sesuai filter yang akan kita cari. Ini pada gambar 1 terlihat referensi lawan transaksi. Ada nomor NPWP dan alamat badan usaha yang kita cari. Lalu kita klik nama badan usaha tersebut yang berwarna biru. Kemudian terlihat notifikasi pada gambar 2, data lawan transaksi. Lalu kita klik lanjutkan. Ini kita akan masuk ke menu daftar faktur pajak keluaran. Lalu kita klik rekam transaksi yang terletak pada sudut kiri atas pada gambar 1. Maka akan tampak gambar 2, yaitu detail penyerahan barang atau jasa. Maka kita isi kode jika ada kode yang kita buat. Dan kita isi juga pada bagian nama barang atau jasa sesuai yang akan ditransaksikan. Atau dengan kita klik F3 untuk cari barang atau jasa yang pernah kita input saat membuat referensi barang atau jasa waktu proses penginputan sebelumnya. Maka selanjutnya harap diisi harga satuan jumlah barang, dan untuk harga total dan PPN akan terisi secara otomatis. Maka untuk langkah selanjutnya kita klik simpan. Pada gambar ini terlihat data nama barang, jumlah harga, dan PPN yang sudah terdata, yang kami beri tanda garis biru. Lalu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, akan ada notifikasi simpan faktur. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Klik yes jika ingin membuat dokumen faktur lagi, atau no jika Anda tidak ingin membuat dokumen faktur. Kemudian kita akan ditampilkan rekap daftar faktur pajak keluaran. Kita perhatikan di status approval sudah berstatus belum approve. Disarankan kepada rekan-rekan sekalian sebelum proses upload faktur agar klik preview terlebih dahulu. Fungsinya untuk kita cek apakah data-data yang kita isi pada faktur sudah benar atau belum. Jika sudah yakin benar data-data faktur tersebut, kita bisa lanjut ke proses upload dengan mengklik terlebih dahulu nama baris data transaksi tersebut hingga berwarna biru. Selanjutnya kita klik upload. Nah, kita lihat pada gambar 1 terdapat keterangan
Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktur, maka klik yes. Selanjutnya akan muncul gambar 2. Satu faktur pajak keluaran siap diproses uploader. Pastikan uploader faktur pajak keluaran dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Lalu kita klik OK. Harus diingat pada bagian ini sudah harus terhubung ke internet agar proses upload dapat berjalan. Dan perlu diketahui pula pada keterangan status approval sudah berubah menjadi siap approve yang sebelumnya belum approve. Maka selanjutnya kita klik manajemen upload pada bagian atas yang kami tandai panah merah. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah manajemen upload, yaitu pertama klik manajemen upload, lalu klik upload faktur. Seperti terlihat pada gambar 1. Maka akan muncul notifikasi pada gambar 2, yaitu monitor upload, lalu kita klik start uploader pada sudut kiri bawah. Kini terlihat pada gambar 1, proses upload sedang berjalan. Setelah itu akan ada notifikasi permintaan pengisian login user PKP, yaitu pengisian kode CAPTCHA, yang bisa terlihat pada gambar session CAPTCHA. Setelah itu masukkan password dengan keterangan password user Innova untuk mengakses web service. Tentunya kode password ini didapat saat registrasi faktur sebelumnya. Kemudian setelah kita isi semua, lalu kita klik submit. Kita terlihat pada monitor upload, informasi uploader berjalan. Maka kita akan menunggu beberapa saat untuk proses ini, lalu kita klik OK. Setelah proses upload selesai, maka kita lihat pada daftar faktur pajak keluaran, status approval sudah berubah menjadi approval sukses. Maka selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut di direktori lain dengan kita klik PDF yang terlihat pada gambar 1 di sudut kanan bawah yang kami beri tanda panah merah. Maka setelah itu akan keluar notifikasi pada gambar 2 untuk save in, lalu kita pilih tempat penyimpanan file, kemudian kita klik save. Dan selanjutnya kita buka nama file tersebut yang telah kita save untuk melihat hasil pembuatan faktur pajak keluaran. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah faktur pajak keluaran yang telah kita buat. Terdapat di dalamnya nama, alamat, dan NPWP PKP serta pembeli barang atau jasa. Dan juga rincian nama barang atau jasa yang ditransaksikan beserta kuantiti dan harganya. Dan pada sisi kiri bawah terdapat simbol Quick Response Code sebagai validasi data faktur. Dan selanjutnya, faktur pajak keluaran ini sudah bisa di-print dengan mengklik tanda gambar printer di sudut kiri atas. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita akan mulai masuk pada proses keempat, yaitu cara registrasi dan aktivasi EPIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan share mengenai tutorial DJP online, yaitu tentang cara registrasi atau aktivasi EPIN. Seperti kita ketahui, EPIN adalah Electronic Filing Identification Number atau nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Dirjen Pajak seperti lapor SPT melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Setelah kita mendapat kode EPIN yang terdiri dari 10 digit angka,
maka kita harus melakukan registrasi atau aktivasi agar bisa aktif digunakan saat login ke DJP Online. Dan inilah tahapan-tahapan cara registrasi atau aktivasi e-pin kita. Sebelumnya, jangan lupa mohon support dari rekan-rekan semua agar diklik subscribe dan memberikan komentar yang positif serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, langkah awalnya adalah kita ke menu search engine Google, kemudian kita tulis djponline.pajak.go.id account login, lalu kita klik OK. Maka akan terlihat tampilan aplikasi DJP Online. Terdapat menu login untuk pengisian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, lalu pengisian kata sandi serta kode keamanan. Kemudian kita klik belum registrasi pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan terlihat notifikasi registrasi akun untuk pengisian nomor NPWP, e-pin, dan pengisian kode keamanan yang harus kita isi semua. Dan inilah contoh tampilan lembar data e-pin yang kita dapat dari kantor pajak. Dan untuk kode e-pin adalah yang kami beri tanda lingkar kuning, yang tentunya nomor e-pin ini harus kita ingat dan kita catat. Dan kini kita kembali ke registrasi akun. Setelah kita isi data nomor NPWP, nomor e-pin, dan selanjutnya pengisian kode keamanan. Dan jika memang kode keamanan tersebut tidak jelas, kita klik kembali agar terlihat jelas. Dan setelah semua terisi, maka kita klik submit pada bagian sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada tampilan menu registrasi akun. Untuk nama, email, dan nomor handphone sudah terisi secara otomatis sesuai data yang kita isi pada form pengajuan e-pin sebelumnya. Untuk kata sandi harus kita isi, dan konfirmasi kata sandi juga kita isi sesuai dengan kata sandi sebelumnya. Dan kata sandi ini harus kita ingat dan kita catat agar tidak lupa. Kemudian pengisian kode keamanan kita isi pula. Setelah semua terisi, lalu kita klik submit. Setelah kita klik submit, maka akan muncul notifikasi sukses. Sukses registrasi berhasil dilakukan. Silakan cek email pada kotak masuk utama atau kotak masuk lainnya. Setelah itu kita klik OK. Dan kini kita buka email kita, tentunya email yang kita daftarkan pada saat pengisian form pengajuan e-pin. Terlihat pada email masuk tentang DJP Online aktivasi registrasi akun. Lalu kita buka email tersebut. Terdapat isi pesan registrasi akun. Halo, terima kasih telah mendaftar di DJP Online. Akun Anda yang terdaftar di sistem kami adalah identitas pengguna dengan nomor NPWP yang tertera. Lalu kita klik aktifkan akun pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi sukses, akun Anda berhasil diaktifasi. Silakan klik tombol OK untuk ke menu login. Lalu kita klik OK. Kini kita sudah masuk ke aplikasi DJP Online. Untuk login, kita masukkan nomor NPWP, kemudian kata sandi yang sebelumnya kita buat, kemudian kode keamanan, lalu kita klik login yang kami tandai panah merah. Dan kini kita sudah masuk ke layanan DJP Online yang terdapat beberapa pilihan menu, baik itu informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Dan kini kita coba untuk pilihan menu layanan lapor, lalu kita klik
saja lapor. Dan inilah bentuk tampilan dari menu lapor yang tadi kita pilih, berisikan e-filing, e-form, dan lainnya. Sehingga dengan demikian registrasi e-pin telah berhasil dan sudah bisa digunakan untuk akses ke aplikasi DJP online. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita akan masuk pada proses pelaporan SPT masa PPN nihil secara online. Untuk itu, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, login yang membahas seputar perpajakan. Dan kesempatan yang baik ini kami akan share mengenai tutorial e-faktur, yaitu tentang cara pelaporan SPT masa PPN yang nihil secara online. SPT masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik untuk melapor PPN maupun pajak penjualan barang mewah yang terhutang. Fungsi PSPT masa PPN selain melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Kini kita akan mulai proses cara pelaporan SPT masa PPN dengan membuka file folder aplikasi e-faktur Windows 32-bit versi 22 yang sebelumnya telah di-download. Maka akan terlihat pada gambar 2 ada beberapa file. Maka kita akan memilih file e-tax invoice dengan tipe application. Maka kita klik 2 kali pada nama file tersebut untuk melanjutkan. Ini aplikasi e-faktur sedang melakukan update. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah proses update selesai, maka akan ada notifikasi pada gambar 2 auto update e-tax invoice. Maka kita klik OK saja untuk melanjutkan proses ini. Dan selanjutnya pada gambar 1 kita lihat memilih database. Maka kita pilih local database, lalu kita klik connect. Kemudian kita masuk pada login e-tax invoice. Pada gambar ini kita diminta untuk memasukkan nama user dan password. Maka pengisiannya harus sesuai datanya pada saat kita melakukan proses registrasi faktur. Setelah terisi, lalu kita klik login. Kita lihat bersama, kini sudah masuk ke aplikasi e-faktur dan kita akan melakukan proses posting data faktur. Langkah pertama dengan cara mengklik SPT, kemudian kita klik posting yang kami beri tanda panah merah di atas. Kemudian terlihat notifikasi posting data faktur. Pada pilihan masa pajak, silakan kita pilih bulan yang akan kita laporkan. Kemudian tahun pajak silakan diisi. Dan untuk pembetulan terisi kosong jika belum pernah dilaporkan masa PPN sebelumnya tersebut. Selanjutnya kita klik cek jumlah dokumen PKPM. Setelah proses, lalu kita klik posting. Maka proses posting berjalan, terdapat notifikasi posting data faktur. Data SPT berhasil dibentuk. Lalu kita klik OK. Kemudian kita kembali ke menu posting data faktur untuk membuka SPT. Langkah pertama kita klik SPT, kemudian kita klik buka SPT. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat pada gambar 1. Kemudian kita pilih perbaharui tampilan, kemudian kita klik. Pada gambar 2 terdapat data SPT masa. Kemudian kita pilih SPT masa yang akan dilaporkan sesuai masa yang kita posting sebelumnya dan kita klik. Setelah kita pilih SPT masa tersebut, selanjutnya kita pilih buka SPT untuk dirubah pada gambar 1 yang kami tandai panah merah. Lalu kita klik. Maka akan ada notifikasi pada gambar 2, info SPT berhasil dibuka. Lalu kita klik OK.
Kemudian kita ke menu posting data faktur kembali untuk proses ke formulir induk. Langkah pertama kita klik SPT, kemudian kita pilih formulir induk, lalu kita klik tipe 1111. Kini kita masuk ke proses input SPT masa PPN. Pada menu SPT masa PPN formulir 1111 terlihat nama PKP, alamat, dan NPWP, serta masa yang akan dilaporkan. Dan di bawahnya ada 6 bagian pilihan pengisian. Dikarenakan SPT masa PPN kita nihil, maka kita langsung pilih form bagian 6 saja pada sisi kanan atas yang kami tandai panah merah. Dan inilah isian form bagian 6, kelengkapan SPT, terdiri dari beberapa formulir yang harus kita checklist dan tanggal pembuatan yang harus kita isi. Setelah formulir 1111AB sampai dengan formulir 1111B3 kita checklist dan tanggal pembuatan kita isi, maka selanjutnya kita klik simpan pada gambar 1 yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi pada gambar 2, data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan kembali ke menu posting data faktur untuk proses buat file CSV. Langkah pertama kita pilih SPT, terlihat pada gambar 1, lalu kita klik buka SPT. Maka terlihat menu buka SPT pada gambar 2, lalu kita pilih buat file SPT CSV yang kami tandai panah merah. Pada gambar 1 terdapat menu file save CSV, lalu kita pilih direktori penyimpanan dan kita klik save. Kemudian pada gambar 2 kita lihat file tersebut untuk memastikan apakah sudah tersimpan atau belum di direktori tersebut. File CSV ini berisi gabungan nomor NPWP, tanggal, bulan, dan tahun, serta kode dari kantor pajak. Setelah file SPT masa PPN tersimpan, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pelaporan SPT masa PPN ini ke Dirjen Pajak melalui DJP online. Langkahnya adalah kita menu search engine Google, kita tulis DJP online. Kemudian kita klik DJP online pajak, atau bisa langsung masuk ke link https://djponline.pajak.go.id akun login. Nah, inilah aplikasi DJP online. Kita harus mengisi nomor NPWP, kata sandi yang sesuai saat registrasi, dan mengisi kode. Setelah semua terisi dengan benar, lalu kita klik login. Dan kini kita sudah masuk ke menu DJP online. Selamat datang di layanan Direktorat Jenderal Pajak. Di sini terdapat beberapa menu pilihan. Karena kita akan lapor pajak, maka kita klik lapor pada bagian atas kanan yang kami tandai panah merah. Kemudian akan ada notifikasi pilihan antara e-filing dan e-form. Lalu kita pilih e-filing yang kita klik. Ini kita masuk ke proses upload SPT. Dalamnya terdapat nomor NPWP yang secara otomatis terisi. Kemudian pada bagian pilih SPT, kita diinstruksikan untuk memasukkan file SPT yang berbentuk CSV. Lalu kita klik pilih file yang kami tandai panah merah. Kemudian kita akan diarahkan ke direktori tempat penyimpanan file SPT masa PPN yang telah kita simpan sebelumnya. Lalu kita pilih file tersebut, kemudian kita klik open pada sudut kanan bawah. Ini terlihat file SPT telah kita masukkan pada DJP online. Dan untuk bagian lampiran kita kosongkan saja karena nihil dan tidak ada transaksi. Langkah selanjutnya adalah kita klik start upload. Maka setelah menunggu beberapa saat,
akan ada notifikasi proses upload selesai. Selanjutnya adalah dapatkan kode verifikasi. Lalu kita klik ya. Ini kita masuk ke proses ambil kode verifikasi. Lalu kita klik tulisan di sini yang kami tandai panah merah. Kemudian ada notifikasi, pilih media pengiriman kode verifikasi ke email atau SMS ke HP. Kita pilih ke email misalnya, lalu kita klik OK. Maka ada notifikasi sukses, token telah dikirim ke email Anda, lalu kita klik tanda ya. Nah, inilah kode verifikasi yang telah dikirim ke email kita. Selanjutnya kita bisa copy atau salin kode verifikasi tersebut. Kemudian kode verifikasi tersebut yang telah kita copy atau catat, kita masukkan pada bagian masukkan kode verifikasi. Setelah diisi lalu kita klik kirim SPT. Maka akan ada notifikasi info, SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Kita silakan pilih puas atau tidak puas. Kalau puas, lalu kita klik tanda puas. Kemudian kita kembali ke menu daftar SPT. Pada pilihan arsip SPT, terlihat SPT PPN dan PPN BM 1111 periode bulan Juni 2020 sudah terdata pelaporannya, dan kita lihat juga di status adalah nihil. Kemudian kita buka email masuk kita untuk melihat bukti penerimaan elektronik. Nah, inilah bukti penerimaan SPT elektronik. Terdapat nama perusahaan, NPWP, dan masa pajak, dan untuk status SPT adalah nihil. Ini sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pelaporan SPT PPN. Dengan demikian selesai sudah 5 tahapan proses dalam aplikasi e-faktur. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk diklik subscribe dan komen yang positif, serta like dan share-nya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari berkarya untuk Indonesia dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.